to make those rainbows in my mind when I think of you sometimes. Nama saya Nur Fitriani dari kelas 1 SK Manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perkembangan Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan tidak menyangkut pelafalan kata saja, tetapi juga menyangkut cara penulisan. Ejaan merupakan cara menuliskan kata atau kalimat dengan memperhatikan penggunaan tanda baca dan huruf. Sedangkan menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2016, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Berdasarkan kedua pendapat di atas, ejaan adalah cara pelafalan dan cara penulisan tanda baca, kata, dan kalimat dalam bentuk tulis. Ejaan yang digunakan dalam berbahasa Indonesia telah berubah dan berkembang. Ejaan yang berlaku sekarang adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PUBI. Ejaan dalam bahasa Indonesia diubah, dikembangkan, dan disempurnakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Usaha tersebut menghasilkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang PUEBI. Pengubahan, pengembangan, dan penyempurnaan ejaan dalam bahasa Indonesia dilakukan selama 114 tahun, dimulai dari 1901 sampai dengan 2015. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ditetapkan pada tahun 1901 dan diterbitkan dalam sebuah buku Kitab Logat Melaju. Sejak ditetapkannya itu, ejaan Van Ophuijsen pun dinyatakan berlaku. Sesuai dengan namanya, ejaan itu disusun oleh C.H.A. Van Ophuijsen yang dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Mamur, dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Sebelum ejaan Van Ophuijsen disusun para penulis, pada umumnya mempunyai aturan sendiri-sendiri dalam menuliskan konsonan, vokal, kata, kalimat, dan tanda baca. Oleh karena itu, sistem ejaan yang digunakan pada waktu itu sangat beragam. Terbitnya ejaan Van Ophuijsen sedikit banyak mengurangi kekacauan ejaan yang terjadi pada masa itu. Ejaan Van Ophuijsen memiliki 6 ciri khusus yaitu penggunaan huruf I, huruf J, penggunaan OE, tanda diakritis huruf TJ, dan huruf CH. Berikut ke-6 ciri khusus tersebut. Huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran yang disuarakan tersendiri seperti diftong, misal mulai dan ramai. Dan untuk menulis huruf Y, misal Surabaya. Huruf J untuk menuliskan kata-kata misalnya jang, saja, wajang. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata misalnya dulu, aku, republik. Tanda diakritis seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata mamur. Huruf TJ dieja menjadi C seperti cikini, cara, percaya. Huruf CH yang dieja KH seperti akhir, khusus, makhluk. 2. Ejaan Republik atau ejaan Suwendi. Setelah mengalami perkembangan, kedudukan ejaan Van Ophuijsen digantikan oleh ejaan Suwendi atau ejaan Republik. Sebenarnya, nama resminya adalah ejaan Republik, tetapi lebih dikenal dengan ejaan Suwendi. Ejaan Republik diresmikan sebagai acuan ejaan baku bahasa Melayu untuk mengurangi pengaruh dominasi Belanda yang diwakili dalam ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Republik lebih dikenal dengan nama ejaan Suwendi karena menteri yang mengesahkan ejaan Republik bernama Mr. Suwendi. Saat itulah ia menyusun ejaan yang lebih sederhana agar mudah digunakan oleh penutur bahasa Melayu. Ejaan Suwendi akhirnya digunakan untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Republik disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 19 Maret 1947 nomor 264. Ciri khusus ejaan Republik meliputi penggunaan huruf OE, bunyi hamzah, kata ulang dengan angka 2, awalan di, dan kata depan di, dan penghilangan tanda diakritis. Berikut kelima ciri khusus tersebut. Huruf OE disederhanakan menjadi U, misalnya dulu, aku, republik. Bunyi hamzah ditulis dengan K sehingga tidak ada lagi kata rakyat dan ta, tetapi menjadi rakyat dan tak. Kata ulang ditulis dengan angka 2 seperti pada anak-anak berduaan kelaki-lakian. Awalan di dan kata depan di keduanya ditulis serangkai dengan kata yang menyertainya. Misal,
di jalan, di luar, dijual, diminum. Penghapusan tanda diakritis ecewa atau pepet menjadi sehingga tidak ada lagi ada tulisan kenari dan keluarga, tetapi keluarga dan kehadiran. Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Kongres Bahasa Indonesia II digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Kongres Bahasa Indonesia II digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Ciri khas ejaan pembaharuan yaitu gabungan konsonan NG diubah menjadi N. Perubahan penulisan gabungan huruf konsonan dari gabungan konsonan NG menjadi huruf N. Misalnya mengalah menjadi menalah. Gabungan konsonan NG diubah menjadi N. Perubahan penulisan gabungan huruf konsonan dari gabungan konsonan NJ menjadi satu huruf N, misalnya menjanji menjadi I, menani. Gabungan konsonan SJ menjadi S. Perubahan penulisan gabungan huruf konsonan dari gabungan konsonan SJ menjadi huruf S, misalnya syarat menjadi isyarat. Gabungan vokal AI, AU, dan OI menjadi AI, AU, dan OI. Perubahan penulisan gabungan huruf vokal diftong dari gabungan vokal AI, AU, dan OI menjadi ai, au, dan oi. Misalnya balai, engkau, dan amboy menjadi balai, engkau, dan amboy. Yang keempat, ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan bentuk penggabungan aturan penggunaan huruf Latin di Indonesia dan aturan penggunaan huruf Latin oleh Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1959. Hal ini bermula dari peristiwa Kongres Bahasa Indonesia kedua yang dilaksanakan tahun 1954 di Medan. Malaysia sebagai salah satu delegasi yang hadir memiliki keinginan untuk menyatukan ejaan. Keinginan ini semakin kuat sejak Malaysia merdeka tahun 1957. Kedua pemerintah, Indonesia dan Malaysia, menandatangani kesepakatan untuk merumuskan aturan ejaan yang dapat dipakai bersama. Kesepakatan itu terjadi pada tahun 1959. Ejaan Melindo dapat dikenali dari 6 ciri berikut. Yang pertama, gabungan konsonan TJ pada kata cara diganti dengan C sehingga ditulis cara. Yang kedua, gabungan konsonan NJ pada kata enjanji ditulis dengan huruf NC sehingga menjadi huruf yang baru. Yang ketiga, kata menyapu akan ditulis menjadi menapu. Yang keempat, gabungan SY pada kata syair ditulis menjadi syair. Yang kelima, gabungan NG pada kata ngopi ditulis menjadi nopi. Diftong OI seperti pada kata koboi ditulis menjadi koboi. Yang kelima, ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesusasteraan. Pembaharuan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E, O, A. Dalam ejaan ini istilah asing sudah mulai diserap seperti ekstra, kalbu, guerilla, gerilya. Yang keenam, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau dikenal dengan EYD mengalami beberapa perubahan dari masa ke masa, yaitu tahun 1972 dan tahun 1988 dan tahun 2009. Konsep EYD akhirnya dilengkapi pada pelaksanaan Seminar Bahasa Indonesia di Puncak pada tahun 1972. EYD merupakan hasil kinerja panitia yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972. Bertepatan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan, tahun itu juga diresmikanlah aturan ejaan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Agar EYD dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, maka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pedoman tersebut dipaparkan lebih rinci dalam Pedoman Umum. Pedoman Umum disusun oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Nomor 156 P 1972 tanggal 12 Oktober 1972. PUEYD tahun 1972 memiliki 7 ciri khas, yaitu yang pertama, huruf diftong OI hanya ditemukan di belakang kata. Misalnya, OI pada kata amboy. Yang kedua, bentuk gabungan konsonan KH, NG, NY, dan SY merupakan kelompok huruf konsonan. Yang ketiga, masih menggunakan dua istilah, yaitu huruf besar dan huruf kapital. Yang keempat, penulisan huruf hanya mengatur dua macam huruf, yaitu huruf besar dan atau huruf kapital dan huruf miring. Yang kelima, penulisan angka untuk menyatakan nilai uang menggunakan spasi antara lambang dengan angka. Misalnya, 500 rupiah. Yang keenam, tanda petik dibedakan istilah dan penggunaannya menjadi dua, yaitu tanda petik ganda dan tanda petik tunggal. Yang ketujuh, terdapat tanda ulang berupa angka 2 biasa atau juga bukan di kanan bawah, yang dapat dipakai dalam tulisan cepat dan notula untuk menyatakan penggunaan kata dasar, misalnya 22, mata-mata, dan hati-hati. Pada tahun 1988, lahirlah PUEYD edisi kedua. Pedoman hasil revisi PUEYD pertama ini diterbitkan atas dasar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543 AU 1987 pada tanggal 9 September 1987. Terdapat 5 ciri khusus dalam PUEYD tahun 1988, yaitu penggunaan huruf kapital dalam ungkapan yang berhubungan dengan 43 AU 1987 pada tanggal 9 September 1987. Terdapat 5 ciri khusus dalam PUEYD tahun 1988, yaitu penggunaan huruf kapital dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan. Terdapat catatan tambahan, yaitu bila terdiri dari kata dasar maka tulisan disambung, misalnya Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, bila terdiri dari kata berimbuhan maka penulisan dipisah, misalnya Tuhan yang Maha Pengasih. Yang kedua, huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang diberi keterangan tambahan, yaitu jika nama jenis atau satuan ukuran ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga, huruf kapital yang digunakan sebagai nama khas geografi diberi catatan tambahan, yaitu yang pertama, istilah geografi bukan nama diri ditulis dengan huruf kecil, misalnya berlayar ke Teluk. Yang kedua, nama geografi sebagai nama jenis ditulis dengan huruf kecil, misalnya gula Jawa. Yang keempat, huruf kapital yang digunakan sebagai nama resmi, badan, dan dokumen resmi terdapat catatan tambahan, yaitu jika tidak diikuti nama maka ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, sebuah republik dan menurut undang-undang yang berbeda dengan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, penulisan angka untuk menyatakan nilai uang menggunakan spasi antara lambang dengan angka. PUEYD edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46. Peraturan Menteri ini berlaku sejak 31 Juli 2009 dan menggantikan peraturan yang lama, yakni Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543 AU 1987 tentang penyempurnaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ciri khususnya, yang pertama, huruf diftong OI ditemukan pada posisi tengah dan posisi akhir dalam sebuah kata, misalnya boykot dan amboy. Yang kedua, bentuk KH, NG, NY, dan SY dikelompokkan menjadi gabungan huruf konsonan. Yang ketiga, penulisan huruf masih tetap mengatur dua macam huruf, yaitu huruf besar atau huruf kapital dan huruf miring. Yang keempat, tanda garis miring terdapat penggunaan tambahan, yaitu tanda garis miring ganda untuk membatasi penggalan-penggalan dalam kalimat untuk memudahkan pembacaan naskah. Yang terakhir yaitu ejaan bahasa Indonesia. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia dilakukan oleh lembaga resmi milik pemerintah, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Usaha tersebut menghasilkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada tahun 2016, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan, aturan ejaan yang bernama PUEYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia selanjutnya dikenal dengan singkatan PUEBI. Terdapat banyak perubahan dari PUEYD ke PUEBI. Yang itu berikut ciri khusus PUEBI yang ditemukan pada Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Yang pertama, pada huruf vokal. Untuk pengucapan pelafalan kata yang benar digunakan diakritik yang lebih rinci. Yang kedua, pada huruf konsonan terdapat catatan penggunaan huruf Q dan X yang lebih rinci. Yang ketiga, pada huruf diftong terdapat tambahan yaitu diftong ei, misalnya pada akata, eigendom, geyser, dan survei. Yang keempat, pada huruf kapital aturan penggunaan lebih ringkas dengan disertai catatan. Yang kelima, pada huruf tebal terdapat pengurangan aturan sehingga hanya 2 aturan, yaitu menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Perbedaan lebih ciri antara PUEYD dengan PUEBI telah diteliti oleh Mahmuda secara substantif, yaitu yang pertama pemakaian huruf, yang kedua kata depan, yang ketiga partikel, yang keempat singkatan dan akronim, yang kelima angka dan bilangan, yang keenam kata ganti ku, kau, kumu, dan nya, yang ketujuh kata si dan sang. Baik, kesimpulan dari perkembangan ejaan bahasa Indonesia yaitu perkembangan ejaan bahasa Indonesia dimulai sejak tahun 1901 hingga 2015. Tahun 1901, ejaan yang diberlakukan bernama ejaan Van Ophuijsen. Tahun 1947 terdapat ejaan Republik. Tahun 1956 terjadi pembahasan ejaan pembaruan yang urung diberlakukan. Tahun 1959 terjadi pembahasan ejaan Malindo yang urung diberlakukan. Tahun 1967 terdapat ejaan baru. Tahun 1972 berlaku PUEYD edisi pertama. Tahun 1988 diberlakukan PUEYD edisi kedua. Tahun 2009 diberlakukan PUEYD edisi ketiga. Tahun 2015 diberlakukan PUEBI. Ketujuh ejaan tersebut memiliki ciri khusus. Ejaan Van Ophuijsen memiliki 6 ciri khusus. Ejaan Republik memiliki 5 ciri khusus. Ejaan pembaruan memiliki 4 ciri khusus. Ejaan Malindo memiliki 6 ciri khusus. Ejaan baru tidak memiliki ciri khusus karena sama dengan EYD. PUEYD tahun 1972 memiliki 7 ciri khusus. PUEYD tahun 1988 memiliki 5 ciri khusus. PUEYD tahun 2009 memiliki 4 ciri khusus. PUEBI memiliki 5 ciri khusus. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.